Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. Pak. Pagi. Jumpa lagi dengan saya Nina Angela. Kali ini saya mendatangi salah satu ASN yang sekarang udah jadi kabit pemuda di Dispora Par. Perkenalkan diri, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukandar, Esos MSI. Jadi sekarang saya ditempatkan di tempat yang baru, sebelumnya di Dinas Penanaman Modal. Sekarang sejak Januari 2020 diamanahkan untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak. Kebetulan kita satu kantor juga. Ya, satu kantor. Nah, ini Pak, kita mau nanya nih, awal mula masuk jadi PNS itu kira-kira tahun berapa, Pak ya? Jadi awal mula menjadi PNS, kebetulan saya itu tidak langsung tes menjadi PNS, tapi ikut sekolah ikatan dinas. Jadi itu nama sekolah. Waktu itu programnya D1. D1 itu tentang sanitasi, ya. Sanitasi kebetulan setelah selesai sekolah langsung mendapatkan SK. Itu di mana, Pak ya? SK sejak 1 November tahun 1989. 89 kemudian ditempatkan di Kabupaten Kapuasulu. Kebetulan saya dari Kapuasulu juga, ya, Pak. Jadi di Kapuasulu tuh banyak itulah tantangannya. Waktu itu sekolah pun pergi ke lokasi pun hanya ada transportasi lewat sungai, lewat motor Bandung gitu kan. Lewat motor Bandung. Yang ada ya, Pak ya. Yang darat belum ada waktu belum itu, ada. Pak, ya. Lintas Selatan itu masih dalam proses pengerjaan. Awal-awal proses pengerjaan, dan kondisi jalannya memang sangat memprihatinkan pada waktu itu gitu. Waktu itu tahun 89, Pak ya. 89, tahun 89 ya, berarti 89. saya baru umur berapa tahun tuh, dari 83. Umur berapa? 5 tahun. 89 berarti sekitar 6 tahun lah. 6 tahun Baru 6 tahun, baru SD, Pak, masih SD. Saya kebetulan dari Putusibau juga, Pak. Ya, saya pun usia kerja itu baru sekitar berapa ya, 19 tahun kayak gitulah, udah jadi CPNS gitu kan. Karena dari SMA langsung D1 gitu kan, langsung dapat SK. CPNS-nya di mana, Pak? Di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuasulu. Putusibau. Terus suka dukanya nih, Pak, suka dukanya menjadi PNS. Ini kalau suka dukanya tuh dari sejak mulai CPNS sampai dengan sekarang itu kalau dikumpulin tuh sekeranjang tuh lebih tuh lebih luber dari, Pak ya. Jadi kalau di Putusibau tuh memang karena kita kan asalnya dari ibu kota provinsi, begitu langsung masuk Putusibau memang kaget gitu kan, Pak, karena perbedaannya ya memang cukup daerahnya mencolok. Sepi, Pak ya. Daerahnya Sepi, dari segi keramaian, kemudian komunikasi, hiburan dan lain sebagainya lah. Kemudian masyarakat yang dihadapi memang secara kultur atau kebudayaan itu memang agak berbeda gitu kan. Tapi ini semua udah menjadi tantangan, tugas. Dan semuanya itu menjadi tantangan gitu kan. Nah, apakah kita bisa melalui atau enggak gitu kan. Banyak pengalaman, pertama pengalaman pengalaman hidup ya. Kalau pekerjaan itu udah otomatis lah biasanya menyesuaikan karena ada SOP dan lain sebagainya kan. Tapi yang banyak tuh memang pengalaman interaksi sosial sama masyarakat ketika kita bertugas tuh. Nah, karena di situ ada kebudayaan yang berbeda, kemudian dari sisi pembangunan kemajuan yang berbeda, dan semuanya itu banyak ilmu yang dapat di situ. Dan itulah yang menempa kita untuk kita berjalan ke depannya, sehingga kita ini bisa menghormati sesama kolega kerja atau jadi bekal di masyarakat. Ya banyaklah pengalamannya gitu kan. Kemudian kalau memang dari sisi informasi, kalau pada tahun-tahun itu ya,
itu memang sangat jauh sekali gitu kan, jauh sekali informasi ketinggalan tuh. Jadi kalau mau dapat informasi yang valid harus ke Pontianak atau ke provinsi Lagi gitu pula kan. dulu kan belum kayak sekarang ya Pak ya, sistem online gitu ya Pak ya. Nah, sekarang dengan kita udah masuk ke Pontianak, era digitalisasi sekarang, memang lompatan untuk kemajuan teknologinya luar biasa kan. Sekarang orang baru lahir pun itu udah bersandingan dengan teknologi informasi, terutama gadget dan lain sebagainya kan. Nah, itu dia sangat jauh selama rentang waktu dari, kalau saya ya, pengalaman saya pribadi dari 89 katakan 90 sampai itu sekitar berapa tuh? 90 Dari 89 ke 90. 89 sampai ke sekarang itu berarti sekitar 30 tahunan lebih lah gitu. Memang lompatan kemajuannya luar biasa kan. Sekarang semua kerja serba digital. Kemudian dapat diupdate setiap saat. Dan memang semua terhubung lewat kabel. Nah, artinya kita memang harus mengikuti perkembangan itu. Makanya kita juga harus mengupgrade diri kita kan, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, gitu deh. Itu berapa tahun tugas di Kapuas Hulu Pak ya? Nah, kalau saya tugas di Kapuas Hulu itu enggak lama, sekitar 2 tahun lah. Karena begini, saya termotivasi dan mengevaluasi diri itu, kalau kita bilang muhasabah lah gitu ya, muhasabah terhadap diri sendiri itu, kok kalau saya di Putus Ibau terus saya tidak bisa maju. Karena informasi terbatas. Makanya bagaimana caranya saya harus keluar di Putus Ibau sekolah gitu kan. Nah, jadi tahun 89 93 atau itu saya udah cabut dari Putus Ibau. Sekolah lagi ngambil ikatan dinas di Jakarta. Nah, di sekolah kan dibiayai pemerintah. Nah, alhamdulillah rata-rata sekolah dibiayai pemerintah kan. D3 dibiayai pemerintah, S1 S2-nya juga dapat bantuan. Walaupun tidak banyak tapi sangat membantu. Perhatian pemerintah itu motivasinya tuh. Kiat supaya itu ya Pak ya. Jadi orang sukses. Jadi memang harus ada kemauan keras untuk memotivasi diri supaya menjadi lebih baik kan, dan kita bisa berkompetisi dengan orang-orang di sekeliling kita. Kemudian kita juga bisa mengupdate diri kita supaya tidak ketinggalan informasi kan. Nah, ini misalnya kayak nih sambil kerja terus sekolah sore. Nah, itu kan butuh pengorbanan yang besar. Nah, saya waktu menyelesaikan S1 S2 tuh sekolah sore, S2-nya sekolah malam tiap hari. Nah, tiap hari sampai hari Jumat, dari Senin sampai Jumat. Nah, itu bagaimana kita manajemen waktunya. Pekerjaan selesai, sekolah sukses. Nah, itu macam mana caranya tuh. Nah, itu kita formulasikan lah sendiri. Itu waktu udah tamat tuh Pak, udah tamat sekolah tadi, langsung ditempatkan di mana lagi Pak? Kalau dinas yang udah saya tempat itu ada 4 lah, ya. Pertama dinas kesehatan, kemudian waktu itu BNN masih di bawah pemerintah kota, namanya pelaksana harian Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak. Itu langsung dikendalikan oleh wakil wali kota. Waktu itu wakil wali kotanya Pak Paryadi. Pak Paryadi. Kemudian ada aturan baru lagi bahwa BNN harus vertikal. Nah, itu baru ke Badan Narkotika Nasional. Nah, itu kebetulan pemimpinnya adalah dari kepolisian, Pak Andi Harun, pangkatnya KBP kan. Kemudian pindah lagi selama 4 tahun di situ, pindah lagi ke Dinas Penanaman Modal. Tahun 2015 mulainya. 2015 Dinas Penanaman Modal, memang situ banyak perkembangan peraturan yang cukup cepat dan sangat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi izin-izin harus menyesuaikan dan lain sebagainya. Sampailah sekarang muncul OSS. Tahun 2020 pindah lagi ke Disporapa Kota Pontianak. Sampai sekarang lah. Nggak tahu nanti kemana lagi. Karena kita PNS ditempatkan bukan memilih kan. Jadi harus siap dimanapun Pak ya. Dimanapun.
demikian tadi telah kita dengarkan suka dukanya Bapak ditempatkan dimanapun harus siap lah. Ya. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, sama-sama. Semoga apa yang telah Bapak jabarkan, Bapak jelaskan bisa menjadi motivasi kita bersama. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan juga saudara Nina dapat menyelesaikan studinya dengan cepat dan meniti karir dengan sukses. Amin. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.